Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita sangat yakin sebagai orang yang beriman kalau Dia sedang mendengar karena Dia maha mendengar, melihat karena Dia maha melihat, dan juga mengetahui karena Dia maha mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat suci Alhamdulillah. Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu dengan tujuan untuk mengejar apa yang telah Allah janjikan dari tambahan rahmat. Karena dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, serta juga pemenuhan terhadap segala kebutuhan. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab At-Tadhkirah, dan kita masuk ke bab baru. Judulnya, kapan manusia tidak akan mengenal satu sama yang lain, dan juga adanya anjuran untuk bertaubat. Pada bab ini, kata Imam Qurtubi rahimahullah, dijelaskan kapankah orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya, dan diterangkan juga tentang taubat yang dianjurkan agama, dan siapakah orang yang boleh disebut benar-benar telah bertaubat. Jadi kurang lebih paragraf pertama ini yang menjadi inti bahasan kita. 3 hal, yaitu kapan orang-orang yang pada saat menghadapi sakarat atau meninggal tidak mengenal lagi orang di sekitarnya, dan juga anjuran untuk bertaubat, serta siapa yang benar-benar taubatnya diterima. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah orang mulai tidak mengenal sesama manusia? Maka beliau menjawab, apabila dia melihat kenyataan atau al-maut. Diriwayatkan Ibnu Majah di nomor 1453. Maksud daripada melihat kenyataan maut, sabda Rasulullah SAW, apabila dia melihat kenyataan, maksudnya adalah apabila orang yang akan meninggal itu telah melihat dengan mata kepalanya kehadiran malaikat maut atau malaikat maut dan para malaikat yang lainnya. Wallahu a'lam. Dan ini teman-teman sekalian, sampai sini saya jelaskan dulu. Memang salah satu hal yang akan mengagetkan manusia adalah pada saat dia melihat sesuatu yang tidak terbiasa dia lihat. Di antaranya adalah kehadiran malaikat pada saat akan meninggal dunia. Bagaimanapun wujudnya, kalau dia orang beriman, dia akan melihat cahaya yang terang dari malaikat, memang diciptakan dari cahaya. Dan kalau dia orang fasik atau kafir, dia akan melihat pemandangan yang sangat menakutkan bagi dia. Maka tetap kedua keadaan itu mengagetkan bagi manusia, karena tidak biasa dia melihatnya. Jangankan kita melihat malaikat, makhluk Allah yang pasti ada, karena rukun iman kita yang kedua iman kepada malaikat. Kita melihat sesuatu mungkin yang baru saja, maka kita pasti kaget. Apa itu bangunan, makanan, pakaian, penampilan, atau mungkin sosok manusia yang tidak biasa kita lihat dari paras wajahnya, postur tubuhnya, mungkin berbeda dengan umumnya manusia, maka cukup membuat kita kaget. Bagaimana seseorang pada saat melihat malaikat? Terlebih lagi malaikat ini berbicara, bergerak, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan riwayat Bukhari, kalau orang mukmin akan meninggal dunia maka datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanan tubuhnya yang membawa kain kafan dari surga, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya pun keluar dari tubuhnya lebih cepat daripada air dari mulut kendi. Semoga insya Allah kita termasuk ini. Dan sebaliknya,
kalau dia orang fasik atau orang kafir, maka dia akan melihat 3 malaikat. Kata Nabi SAW, 2 malaikat di kiri kanannya, malaikat azab atau penyiksa yang membawa kain kafan dari neraka. Kemudian 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya pun tidak mau keluar dari tubuhnya, yang akhirnya malaikat maut mencambuknya bagian wajah dan bokongnya dengan sangat keras dan menarik ruh tersebut dengan paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan dan dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Tentu riwayat ini panjang, tetapi yang kita ambil saksi bahasan kita adalah bagaimana memang ada malaikat yang datang, dan di sini disebutkan minimal 3 malaikat. Sementara riwayat lain juga menjelaskan, yang pernah saya paparkan tentu di kelas kita ini di beberapa pertemuan yang lalu, tentang hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi, beliau mengatakan siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat sedih mendengarkan hadis ini, mereka ketakutan. Termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Maka Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, kenapa kau menangis? Beliau, ya Rasulullah, hadis Anda menakutkan kami. Apakah berarti kalau kami takut mati, kami benci bertemu dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Tetapi kalau orang beriman akan meninggal dunia, dan ini berarti ada malaikat lain selain 3 malaikat tadi. Kalau orang mukmin akan meninggal dunia, maka akan berdatangan malaikat di sekitarnya, lalu memperlihatkan kepadanya amal-amal saleh yang pernah dia lakukan. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti sama orang tua, ini jenguk orang sakit, ini majelis ilmu, segala macam. Lalu dia bilang, karena ini semua kau akan masuk ke surga. Lalu diperlihatkanlah istananya di surga. Maka dia pun karena itu semangat ingin segera mati. Dia pun rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Kalau orang fasik, orang muslim tapi masih banyak dosanya dan tidak sempat taubat, dan orang kafir, maka akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat yang memperlihatkan amal-amal buruknya. Ini kesyirikanmu, ini kekufuranmu, ini sihir, ini riba, ini zina, ini bohong dan seterusnya. Karena ini semua kau akan masuk ke sini, diperlihatkanlah tempatnya di neraka. Maka dia pun takut dan benci untuk bertemu dengan Allah. Dia takut menghadap Allah nanti, takut mati. Maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Saksi bahasan kita berarti ada malaikat lagi yang kita lihat, dan tidak sedikit jumlahnya. Bahkan hampir disepakati oleh para ulama, kalau nanti setelah kita meninggal, mulai fase meninggal sampai ke surga atau ke neraka, maka melihat malaikat ini adalah sesuatu yang rutinitas terjadi. Di istana surga penuh dengan malaikat. Di hari hisab nanti langit akan melemah dan terbelah. Kemudian di seluruh penjuru langit akan dilihat malaikat. Mereka akan menggiring makhluk-makhluk yang lain, manusia, jin, hewan-hewan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan neraka. Penghuni neraka banyak, penjaga neraka, dari malaikat Zabaniyah, penjaga-penjaga neraka yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah." Orang-orang neraka silakan panggil, ya, panggil saja siapa yang mereka yakin bisa menolong mereka dari neraka, dan kami akan memanggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW, Zabaniyah, malaikat penjaga neraka itu, kalau seseorang menunggangi kuda yang kencang dengan kecepatan atau dengan perjalanan 100 tahun, dari awal pundaknya masih belum bisa melewati awal lehernya. Jadi saking besarnya malaikat-malaikat tersebut. Dan itu memang ada sesuatu yang nyata di situ. Artinya penyaksian terhadap malaikat. Dan pada saat itu kalau dalam hadis tadi Ibnu Majah dijelaskan, manusia akan lupa segala-galanya. Apapun di sekitarnya dia sudah tidak akan ingat lagi. Sudah tidak akan nampak lagi rumahnya yang mewah, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Semua yang dia pikirkan adalah bagaimana dia selamat. Di dalam hadis lain disebutkan, kata beliau, hadis riwayat Tirmidzi di nomor 1903, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seseorang selagi belum terdengar dengkurnya. Maksudnya menjelang mati. Karena biasanya orang kalau dicabut ruhnya, maka akan mengeluarkan suara, baik kecil ataupun besar, proses pencabutan ruh itu.
Selama belum itu terjadi, taubat seorang hamba diterima. Ini teman-teman sekalian adalah berita gembira buat kita sebenarnya, terutama yang masih hidup. Jangan ditunda. Detik ini, di masjid ini yang mulia, teman-teman ingat dosanya, beristighfar kepada Allah, bertaubat. Kalau itu berhubungan dengan Allah Sang Pencipta, maka Allah Maha Pemurah. Dengan ikhlas, dengan tulus, maka insya Allah Allah akan maafkan. Kalau berhubungan dengan manusia, jangan juga ditunda. Ingat semua dosanya, kesalahannya sama manusia siapapun, bubar dari sini, minta maaf. Ada hak mereka yang kita ambil materi, kembalikan. Jangan ditunda. Saya malu Ustaz, jangan malu. Lebih baik kita malu sekarang di depan makhluk, tapi selesai urusannya daripada di hari kiamat hisab yang berat. Karena selain kita dihukum di neraka, juga pahala kita akan diambil dikasih ke orang itu. Jadi double hukumannya. Lebih baik sekarang. Saya pernah baca kisah di Indonesia, salah satu dukun sekarang Masya Allah sudah jadi peruqyah. Dan sempat saya kontek-kontekan sama beliau. Dulu dukun yang luar biasa, banyak sekali nyesatin orang. Dan dia akui banyak suami istri yang dirusak rumah tangganya, banyak segala macam hal. Akhirnya Alhamdulillah ikut pengajian-pengajian dan sadar. Begitu dia sadar, dia sempat konsultasi, kira-kira bagaimana caranya saya taubat ini? Cukup dengan taubat kepada Allah atau enggak? Maka jawaban saya tidak. Enggak bisa. Harus selesaikan perkara dengan manusia. Enggak bisa enggak. Ini harus. Maka beliau pun akhirnya ya, dengan izin Allah, tentu dia pergi dengan sendirinya ke orang-orang. Dan dalam kisahnya akhirnya dia datangi orang tersebut, dia mengatakan, saya mohon maaf dulu saya pernah menyihir kamu tapi saya sudah taubat. Ada yang memaafkan, ada juga tidak, menghukum dia. Sampai ada yang memukulinya, sampai ada yang membalasnya segala macam. Sampai akhirnya selesai semua perkara itu. Dengan izin Allah hampir semuanya orang-orang yang dulu bermasalah atau dia buat masalah dengan mereka sudah diminta maafi dan mengembalikan hak-hak mereka. Dan Alhamdulillah sekarang malah hidupnya tenang. Malah banyak sekali dukun-dukun yang tersebar sekarang justru murid-murid dia. Dan datang dinasihatin, diluruskan kesalahan-kesalahan ini. Dan ini satu hal yang positif. Mungkin memang kita akan alami beberapa hal yang memilukan atau memalukan, tetapi clear permasalahannya. Meminta maaf penting sekali, mengembalikan harta orang penting sekali. Jangan sampai kita main-main soal ini. Termasuk masalah-masalah pekah teman-teman sekalian, teman-teman yang bertugas kerja di kantor. Apapun yang berhubungan dengan kantor itu hak kantor, bukan hak kita. Berapa banyak orang yang tidak paham masalah ini. Diberikan fasilitas oleh kantor, dipakai untuk kebutuhan pribadinya. Ini nggak boleh, kecuali dengan izin pemilik kantor. Termasuk komputernya, termasuk handphonenya, termasuk kendaraannya, termasuk pulpennya. Bahkan sebagian ulama di Saudi yang kami tahu, mereka sampai menggunakan 2 buah pulpen. Pulpen yang ditugaskan atau dikasih untuk fasilitas kantor dan satu untuk pribadinya. Dan dia tidak pernah pakai, yang untuk kantor dipakai walaupun untuk tanda tangan saja kebutuhan pribadi dia tidak pakai. Jadi saking tahunya kalau ini masing-masing punya hak dan ada tanggung jawab. Dan kita harus pekah dengan seperti itu. Tidak boleh sembarangan teman-teman. Itu namanya dalam agama kita muru'ah. Menjaga kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Jadi kita jangan malu dengan manusia. Salah kita mengaku salah. Bukan aib. Ya. Kita luruskan. Lebih baik kita clearkan sekarang daripada di akhirat. Berat nanti di akhirat itu. Jangan anggap remeh. Ah ini ponakan saya kok. Ah ini anak saya. Oh ini istri saya. Oh ini orang tua, gampang lah. Enggak ada istilah gampang. Clear. Minta maaf langsung. Saya terapkan itu dalam rumah tangga saya sampai kalau saya telat 1 hari saja nafkah saya berikan istri saya. Dan saya lupa. Dia mengingatkan masalah nafkah, saya langsung minta maaf. Maafin saya betul-betul lupa. Padahal sebenarnya istri saya, dia bilang enggak apa-apa, enggak. Saya harus minta maaf. Dan ingatkan kalau ada yang berhubungan dengan hak kamu sampaikan. Saya tidak mau punya masalah dengan orang. Walaupun itu istri sendiri, suami sendiri, anak sendiri. Karena kita enggak tahu. Pada hari kiamat kata Nabi SAW akan datang seorang suami kepada istrinya lalu berkata, wahai istriku, bukankah dulu aku sudah berbuat baik denganmu? Sekian tahun kita hidup sama-sama. Maka istrinya bilang, iya, aku belum pernah temukan suami seperti kamu. Luar biasa baiknya. Siapin rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, makanan, pakaian, semua bagus. Lalu kata suaminya, kalau begitu bantu aku dengan 1 pahala. Mudah-mudahan dengan 1 pahala itu, pahalaku jadi sempurna, aku bisa masuk surga. Apa jawaban istrinya yang tadinya memang suaminya sangat baik? Mohon maaf suamiku, kalau seandainya aku membantumu dengan 1 pahala, akhirnya kamu lolos, aku yang tidak lolos.
Mungkin aku butuh satu pahala itu pada saat timbangan amal. Maka dia pun tidak memberinya. Begitu pula kata Nabi SAW, datang seorang istri mengucapkan hal yang sama pada suaminya. Ya. Hai suamiku, bukankah aku sudah berbakti, aku sudah berbuat baik, aku sudah begini dan begitu, melayani. Suaminya pun mengakui, belum pernah aku temui istri sebaik kamu. Kalau gitu bantu aku dengan satu pahala. Kata suaminya, aku pun takut kalau aku membantumu nanti, kau yang lolos, aku tidak lolos. Maka dia pun tidak memberikan satu pahala. Itu saking beratnya pada hari kiamat. Jadi jangan kita anggap remeh hal-hal seperti ini. Banyak orang tidak peduli dengan itu. Ya, ini sering saya kasih contoh, teman-teman kalau yang masih kontrak, jangan rusak kontrakannya orang. Enggak boleh. Karena kita anggap ini kontrakan, ya sudah rumah kontrak, banting pintunya orang, rusakin kerannya, enggak peduli, enggak bisa. Sebagaimana kita masuk ke kontrakan itu, kita keluar harus sama. Serahkan kembali. Oh ini mobil sewa, enggak apa-apa mobil sewa, polisi tidur ditabrak saja. Trotoar, lubang jalan, kenapa? Sewa. Kenapa kalau sewa? Apa kita harus rusak punya orang? Bisa saja kita tipu dia, tapi depan Allah akan dihisap. Kita akan lihat detail apa yang kita lakukan. Hati-hati. Bahkan kalau perlu teman-teman sekalian keluar dari masjid, jangan injak sendal orang lain. Jalan dengan baik dan santun. Orang beriman jeli. Siapa tahu pemilik sendal gak ridho, lalu tuntut kita pada hari kiamat. Dari mana kita tahu? Ya. Ada orang lebih parah, ngambil sendal orang. Ya. Bawa sendal buruk ke masjid, keluar bawa sendal baru. Mencuri dan di masjid di rumahnya Allah. Ini berat sekali hukumannya. Dan sekian banyak. Ada orang parkir nggak mau bayar, haknya orang. Mobil kita dijaga, motor kita dijaga. Begitu tidak ada tukang parkir, kesempatan lari. Lari dari 2.000 rupiah, lari dari 5.000 rupiah. Untuk apa ini? Saya bahkan pernah mendapat informasi ada orang lari dari tol. Kenapa lari? Harus bayar. Haram selama itu dia lewati jalanan tersebut. Kalaupun ada orang zalim teman-teman, dia akan dihukum sama Allah. Jangan kita timpah kezaliman dia dengan kezaliman kita pada dia. Karena masing-masing dihukum. Enggak boleh. Kalau ada orang gunjing kita, kita balas gunjing dia, dua-duanya dihukum. Tapi kalau dia gunjing kita, dia fitnah kita dan kita diam, maka dia dapat dosa, kita dapat pahala. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan, keliru. Ini pasangan saya selingkuh, saya juga harus selingkuh. Ya dua-dua dihukum sama Allah. Jangan balas itu. Enggak boleh dibalas seperti itu. Kita harus yakin ada Tuhan kita Allah. Ini kekuatan bertauhid kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Allah akan menghukum siapapun dan sehebat apapun dia mengemas kesalahannya, Allah punya cara membongkarnya. Dan terakhir dia cuma mengucapkan kalimat yang sama, semua orang akan bilang itu. Kok bisa ya? Bisa kalau Allah mau. Biar kita kemas rapi apapun, Allah bisa membongkarnya. Apalagi dasarnya kalau orang itu sibuk mencari aibnya orang lain. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya. Itu hadis sahih. Sibukkan diri untuk diri kita sendiri. Diri kita ini butuh pembenahan. Semua tubuh kita keluar kotoran, bersihkan itu. Jangan sibuk dengan alamnya orang lain. Allah memberikan kita sakit supaya kita sadar kita ini lemah. Allah memberikan saatnya kita ditipu, saatnya kita dipukul, saatnya kita ditolimi, supaya kita tahu kita ini lemah dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan keburukan-keburukan kepada orang lain karena berbahaya. Jangan bawa musuh pada hari kiamat teman-teman sekalian, tapi bawalah teman-teman yang baik dan soleh. Jadi orang baik, sabar sedikit sampai ajal datang sudah selesai. Itu tugas kita. Sabar dari gangguan orang, karena semua orang diganggu. Siapa orang di antara kita di sini yang pernah lolos tidak ditipu sama orang? Ada? Bisa angkat tangannya yang tidak pernah ditipu sama orang sama sekali? Hah? Ada nggak kira-kira? Kalau ada coba angkat tangan. Hebat sekali itu kalau selama hidup tidak pernah ditipu. Dari SD sampai sekarang ada orang tidak pernah ditipu, diambil barangnya. Ada nggak di antara kita pernah utangin orang, semuanya orang bayar? Ada nggak? Pasti ada saja orang tidak bayar kan? Nah semua orang lalui itu loh. Berarti ada cobaannya, bukan cuma kita. Ada orang di antara kita yang tidak pernah sakit teman-teman sekalian. Hebat sekali, sehat terus. Biar olahragawan sakit. Pelatih-pelatih olahragawan itu berlatih bela diri sakit juga dia. Flu juga, demam juga, rematik juga gitu kan. Bahkan mati gitu. Semua kita akan lalui itu, ada cobaan-cobaan. Dan itu tujuannya untuk menyadarkan kita kalau kita makhluk. Dan kalau kita bisa sabar kita akan dapat pahala yang baik.
Kata beliau di sini, maksud daripada hadis riwayat Tirmidzi yang tadi berbunyi sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang selagi belum terdengar dengkurnya atau menjelang matinya, selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan, di mana orang itu melihat kesudahan hidupnya, apakah mendapat rahmat atau kehinaan. Ketika itulah taubat dan iman tidak lagi bermanfaat. Jadi ini mirip dengan kejadian Fir'aun. Waktu dia sudah lihat malaikat maut, dia sudah lihat ombak menghantamnya, baru dia mau mengucapkan, aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Maka Jibril pun berkata kepadanya, sekarang kau baru ucapkan? Setelah sebelumnya kau termasuk perusak di muka bumi? Sudah selesai, ruhnya lagi proses dicabut, nggak bisa lagi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mu'min ayat 85. Silakan dibuka di program handphonenya atau program Al-Qur'an di handphonenya. Karena kalau ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak ditulis oleh penerbit, kita buka Al-Qur'an dan kita baca. Surah nomor 40 ya, surah Ghafir nama lainnya. Beda surah Al-Mu'minun itu surah nomor 23. Surah Al-Mu'min itu surah Ghafir, surah nomor 40. Ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat terakhir. Buka surah Ghafir surah nomor 40 ayat terakhirnya. Ini 85 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka iman mereka tidak berguna lagi bagi mereka tak kala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah atau peraturan Allah yang telah berlalu terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Artinya kalau sudah sampai datang kematian, maka pada saat itu sudah tidak ada manfaat lagi masalah keimanan. Walaupun dia mau ikrarkan taubatnya, sudah enggak diterima. Mumpung alhamdulillah di masjid ini Bapak Ibu masih sehat, teman-teman masih sehat, taubat, ikrarkan, minta maaf kepada Allah, perbaiki kehidupan kita. Yang lalu sudahlah berlalu. Mungkin pernah kita buat kesalahan, jangan buka lagi pintu-pintu dosa. Saya sarankan teman-teman ikuti ceramah kami di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Orang Mukmin atau Orang Saleh. Ada 17 manfaat dari ayat-ayat Al-Quran menjadi orang saleh. Diberikan ketenangan jiwa, dibukakan rezekinya, diperbaiki keadaan keluarganya, anak-anaknya. Banyak manfaatnya orang beriman itu ya. Orang merasa ketentraman jiwa yang luar biasa. Tapi orang kalau fasik atau kafir, maka hidupnya tidak tenang walaupun hartanya melimpah. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada orang atau seseorang dari mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Allah tidak akan terima dari mereka pada saat sudah sampai proses pencabutan ruh. Dan sudah sering saya bilang teman-teman, ruh itu akan dicabut oleh Allah tidak mengenal keadaan kita. Mau umur, ya, muda atau tua, mau keadaan sehat atau sakit, mau kaya atau miskin, sudah sukses atau tidak, enggak pernah sama sekali. Allah tidak akan lihat itu. Subhanallah, ada salah satu staf ayah saya di Makassar, sukses Masya Allah. Sampai menjadi sarjana itu menjadi termasuk orang yang mendapatkan penghargaan cum laude. Hari dia pergi wisuda, keluarganya juga semua pada datang, begitu keluar selesai wisuda ditabrak. Meninggal di tempat. Ada banyak seperti itu. Banyak kasus. Padahal tadinya sehat, gak sakit, gak apa. Dan dia baru mau melamar, mau menggunakan ijazahnya, kumpul sama teman-temannya, baru mau syukuran, malah keluarganya jadi takziah karena meninggal dunia. Dan banyak orang begitu teman-teman. Banyak orang sebelum kita. Lihat generasi-generasi yang mendahului kita dulu. Banyak di antara mereka yang sudah tidak ada. Mana kakek-kakek kita, mana nenek-nenek kita. Dan kita dulu seperti anak-anak kita sekarang. Sekarang kita sudah beranjak dewasa, sudah mulai masuk masa tua. Kita akan seperti kakek-kakek nenek kita, itu sunnatullah. Enggak akan hilang itu, pasti mati. Jangan konyol terus ini, selalu lalai. Enggak, kayaknya masih lama, belum. Saya masih sehat, banyak program hidupnya.
tanpa dia sadar kalau dia sedang melalui atau mendekati liang lahatnya. Ingat selalu pesan saya teman-teman sekalian, ini kata para ulama dan saya selalu ulang-ulangi di pengajian ini, kalau umur yang kita lalui itu pasti lebih panjang daripada umur yang akan kita lalui. Umur yang telah kita lalui lebih panjang daripada umur yang akan kita lalui. Kenapa? Karena umur yang kita lalui sudah pasti kita laluin. Misal ada di antara kita sini yang hadir umurnya 30, 40, 50. Itu kan umur yang sudah pasti kita sudah laluin. Udah makan, udah minum, udah lalui sekedukanya. Yang belum kita lalui kita nggak tahu. Sehari kah? 2 hari kah? Seminggu kah? Kita nggak tahu. Allahu a'lam. Kalaupun misalnya umur kita 40 dan Allah kasih lagi 40 tahun ke depan, itu kalau, maka itu pun masih jauh, kita nggak tahu, masih tanda tanya, belum tahu. Maka jangan tunggu itu teman-teman. Makin terbuka mata kita di pagi hari, maka makin dekat dengan liang lahat. Jangan terus lalai. Penyesalan terakhir loh. Jangan tunggu penyesalan teman-teman. Hari ini sampai ke telinga Bapak Ibu sekalian peringatan dari lisan saya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga mengingatkan kepada saya. Karena memang kita sedang membaca ayat-ayatnya, menyampaikan penyampaian Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyampaikan kita di rumahnya ini bahwasanya sadarlah waktu sudah dekat. Sebagaimana juga kita sudah pelajari pada bab sebelumnya masalah an-nadhir. Munculnya uban, ya, melemahnya tubuh dan seterusnya, ini semua tanda-tanda prosesi kematian. Bahkan tidur pun adalah saudaranya mati, ya. Kalau kita ngantuk kemudian kita tidur di malam hari, itu seperti orang sudah menghadapi kematian sebenarnya. Tapi banyak orang tidak mau sadar. Kata beliau, jadi sebenarnya pintu taubat senantiasa terbuka lebar bagi manusia sampai dia melihat malaikat pencabut nyawa, yaitu ketika mulai terdengar suara dengkurnya dari tenggorokan menjelang nyawanya dicabut. Suara dengkuran itu mulai terdengar apabila urat jantungnya telah terputus, lalu suara itu naik dari dada ke tenggorokan. Ketika itulah dia melihat malaikat maut, dan ketika itulah dia menyaksikan kematian, maka camkanlah baik-baik. Subbahasan kita, anjuran segera bertaubat. Manusia wajib bertaubat. Garis bawahi kalimat wajib, bukan pilihan. Manusia wajib bertaubat. Jangan bilang saya nggak punya dosa, mustahil. Nggak ada orang di antara kita luput dari dosa. Kita sengaja atau tidak sengaja. Kalau ada orang berusaha menjaga dirinya pun, tetap aja ada dosa-dosa yang kadang-kadang tidak disengaja. Seperti misal, dia dari rumah ke kantor, ada orang tidak pakai jilbab di pinggir jalan, banyak. Dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah pernah kita amar ma'ruf nahi mungkar enggak? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan dia hidayah. Ada pelang-pelang sampo perempuan tidak pakai jilbab. Dosa semua itu. Kita sudah ingatkan belum? Berapa banyak supermarket yang kita masuki jual rokok, jual minuman keras, sudah kita ingatkan belum? Kita cuma tahu masuk belanja barang kita. Dosa banyak, dosa kita ini, ya. Banyak, harus hati-hati. Manusia wajib bertaubat sebelum melihat kenyataan di atas terjadi dan sebelum terdengar dengkuran maut dari tenggorokannya. Dan itulah kiranya taubat yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertobat dengan segera. Begitu dengar peringatan, taubat. Tidak usah peduli dengan perkataan orang, ya. Dan ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Saya sangat gembira kalau melihat generasi muda muslim menangis, bertaubat kepada Allah. Itu tanda kebaikan. Saya berapa kali ketemu dengan beberapa jemaah di masjid, Masya Allah masih muda-muda. Ada yang masih SMA, ada yang masih baru sementara selesaikan kuliahnya, ada yang baru selesai kuliah, mau kerja, datang dan menangis depan saya. Saya tanya, kenapa menangis akhi? Terima kasih Ustaz ceramahnya, saya jadi taubat kepada Allah. Alhamdulillah, saya sangat gembira dengar itu, ya. Luar biasa itu, karena dia berarti dengan taubat itu secara teori syar'i mati masuk surga nih. Depan mata saya lihat ahli surga sekarang. Bagaimana caranya kita nggak gembira lihat ini? Daripada ada orang subhanallah lihat segala macam fenomena depan matanya, orang tabrakan kepalanya pecah, orang yang apalah tenggelam, badai datang, segala macam dilihat tapi nggak tersentuh hati. Padahal dia juga akan seperti itu, sama dengan mereka, gitu kan? Maka itu sangat baik kalau kita mendengar itu. Orang yang segera taubat itu berita gembira. Makanya dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Allah bergembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang luas membinasakan. Tidak ada orang, tidak ada kehidupan.
Kemudian dia membawa seluruh harta bendanya di atas untanya, lalu untanya hilang. Dia tertidur lalu untanya hilang. Pada saat dia bangun, dia cari keliling-keliling, minumannya, makanannya, hartanya dia tidak temukan. Maka karena putus asa, nggak ada orang, nggak ada kehidupan di padang pasir, dia pun berkata pada dirinya, saya akan kembali ke tempat semula. Kemudian saya tidur, mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati. Kemudian dia pun kembali ke tempat semula, kata Nabi SAW, lalu dia tidur, waktu dia bangun dia temukan untanya di depannya. Bagaimana gembiranya dia? Maka Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada orang itu. Allah gembira, kita juga dapat pahala, manfaatnya besar. Dan secara teori syar'i, orang yang taubat nasuha berarti bisa mendapatkan ya, gelar ahli surga, asal dia pertahankan sampai mati. Jadi sudah jelas itu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan As-Su'di, kata-kata min qarib dalam ayat bertaubat dengan segera, pada ayat ini maksudnya adalah sebelum sakit dan mati. Adapun menurut Abu Mizlaz ya, atau Mijlaz, Ad-Dahhak, Ikrimah, Ibnu Zaid dan para ulama lainnya, yaitu sebelum melihat para malaikat, sebelum dicabut nyawanya, dan sebelum orang yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Mahmud Al-Warraq bertutur dalam syairnya, utamakan taubat bagi dirimu, sebagaimana diharapkan bagimu kebaikanmu, sebelum kematian datang menjelang, sebelum keluh lidahmu berbincang. Taubatlah segera wahai jiwa yang ingin tenang, karena taubat adalah simpanan kekayaan, kunci rapat, jangan sampai terbuang-buang, bekal kembali membawa kemenangan. Artinya jangan tunda-tunda, nggak ada gunanya. Nanti akhirnya mati datang tidak sempat taubat maka nyesal sendiri. Kata para ulama kita rahimahumullah bahwa bertobat sebelum hadirnya malaikat maut masih bisa dibenarkan. Tak lain adalah karena pada saat itu masih ada harapan dan masih dibenarkan orang menyesal dan bertekad meninggalkan kemaksiatannya. Jangan terpengaruh dengan lisan orang. Kamu alim ya, kamu berubah, kamu masih muda, gampang nanti Allah Maha Pengampun. Nggak usah pedulikan. Seorang salafus saleh dari tabi'in, sholat terus setiap malam, ibadahnya luar biasa, puasanya nggak pernah batal, sunnah pun dikerjakan semua. Ada temannya bilang, wahai fulan, kan kamu sebenarnya tidak sehebat ini pun ibadah, asal kau tidak buat dosa, aku akan masuk surga. Apa jawaban dia? Saya lebih baik sekarang memaksakan diri dan merasa khawatir kurang, sehingga nanti pada saat ditimbang amal saya aman, daripada sekarang saya merasa aman di timbangan amal saya sedih ya. Ternyata kurang, kan menyesal. Lebih baik sekarang kita paksakan diri. Dan Hasan Basri mengatakan rahimahullah, tidak akan bersatu dua ketakutan. Kalau orang selama di dunia takut menghadap Allah nanti, kalau kurang amalnya, banyak dosanya sehingga dia bertaubat, dia beramal soleh, maka ini tidak akan takut di akhirat nanti. Tidak akan bersatu dua ketakutan. Tapi kalau orang di dunia merasa aman-aman saja, maka pasti di akhirat dia akan ketakutan. Jangan konyol ini, nggak boleh konyol teman-teman sekalian. Dan ada pula yang mengatakan maksud kata-kata min qarib dalam ayat bertobat dengan segera di atas ialah bahwa mereka bertaubat pada saat baru saja melakukan satu dosa. Begitu terjumus dosa langsung segera berhenti dan tidak kembali lagi melakukannya. Segera bertaubat selagi masih sehat dan segar bugar adalah lebih utama dan lebih patut dilakukan. Karena dengan demikian diharapkan masih banyak kesempatan untuk beramal soleh. Makin cepat taubat, makin banyak dia pupuk amal soleh nantinya. Kalau orang taubat akhir hayatnya diampuni oleh Allah, tapi kosong buku amalnya. Dan barangkali masih jauh sekali dari kematian. Ya, maksudnya diharapkan masih banyak kesempatan untuk beramal soleh dan barangkali masih jauh sekali dari kematian. Meskipun bertaubat sebelum dekat kematian pun masih bisa disebut taubat dengan segera. Demikianlah perkataan Dahhak. Salah satu ulama namanya Dahhak rahimahullah. Dan dari Hasan Basri rahimahullah bahwa ketika iblis disuruh turun dari surga, dia berkata, demi keagunganmu, aku tidak akan membiarkan manusia selagi nyawanya masih ada dalam tubuhnya. Maka Allah pun berfirman, yang maha tinggi dan maha suci, demi keagunganku, aku tidak akan menolak taubat dari manusia selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Jadi waktu iblis bilang, saya tidak akan biarkan anak Adam, saya akan usahakan setiap detiknya
Saya buatin program supaya dia maksiat. Gagal yang ini, sana yang lolos. Gagal yang ini, sana yang lolos. Kalau semua lolos, maka target syaitan. Maka Allah pun dengan kemahamurahannya mengatakan, demi kemuliaan dan keperkasaanku, keagunganku, aku akan buka pintu taubat buat mereka. Walaupun kau sempat jerumuskan, aku akan terima selama belum sampai ruhnya ditarik ke tenggorokan. Hukum taubat. Bertaubat adalah fardu atau kewajiban atas seluruh kaum mukminin. Menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung. Juga dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 6, ya. Hai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Tentu nanti Bapak Ibu bisa buka ini ya. Tapi ayatnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan nasuha artinya betul-betul sepakat tidak akan mengulangi janji sama Allah itu. Itu yang dimaksud. Jadi jangan ulangi. Jangan taubat lalu mengulanginya dan menganggap remeh, tidak. Ya, kita harus betul-betul tidak akan mengulangi lagi. Jadi orang baik, jadi orang baik sekalian. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Kita nggak tahu ajal kapan datang. Mau bilangnya apa terserah. Ada satu anak muda, subhanallah, saya pernah tabligh akbar di Bandung, temui saya. Anak itu mungkin umurnya 18 tahun. Masih muda, Masya Allah. Saya nilai kira-kira mungkin 18 atau 20 tahun. Saya turun dari tangga masjid. Masjidnya besar, Masya Allah, lebih besar daripada masjid ini malah. Tabligh akbar penuh orang datang. Saya turun, anak itu nunggu di depan masjid, depan bawah tangga masjid besar sekali, turun ke bawah. Maka pada saat saya temuin, saya turun mau naik ke mobil, dia nunggu memang di situ. Lalu dia mengatakan, Ustaz sebentar. Saya bilang iya. Bisa saya peluk Ustaz? Baik, saya bilang silakan. Tentu laki-laki. Lalu ya supaya nggak jadi fitnah, ya, jangan nanti disalahfahamin. Maka dia pun, saya mengatakan silakan. Lalu dia peluk saya, kemudian dia sambil nangis anak ini. Nangisnya terisak-isak. Dia nggak bisa kontrol, sampai suaranya keluar. Orang-orang di sekitar saya juga pada ngumpul. Saya tepuk pundaknya, saya mengatakan tenang. Ada apa? Kenapa nangis? Dia bilang, Ustaz, saya sampai dikira orang gila. Saya sampai dikira orang gila oleh keluarga saya dan teman-teman saya karena saya berubah seperti ini. Dan saya berubah seperti ini karena saya dengar ceramahnya Ustaz. Saya dengar ceramah. Tentu ini bukan karena sayanya, tapi kuasa Allah menyampaikan ke dia. Tapi saya ingin berbagi bagaimana anak muda ini taubat, Masya Allah. Dia bilang, saya dengarin ceramah setiap hari saya jadi wali. Lama-lama hati saya jadi lulus, saya jadi taubat Ustaz. Dan saya berubah. Azan saya ke masjid. Sampai keluarga saya pun, orang tua saya pun heran. Dan ada di antara mereka yang mengolok-olok. Kamu terlalu alim, masih muda, tidak usah terlalu begini, dan seterusnya. Dan sampai Ustaz, saya paksakan diri untuk menikah. Dia bilang. Dia bilang, saya paksakan diri menikah karena saya dengar ceramah Ustaz. Dia sambil nangis, sambil dia tertawa waktu itu. Dia sempat senyum. Dia mengatakan, saya dengar, ingat perkataan Ustaz mengatakan, sampai kapan tidak nikah? Apa tunggu Dajjal? Ya. Saya biasa goda gitu anak-anak muda. Ya. Saya mengatakan, kenapa gak nikah-nikah nih bujang? Tunggu Dajjal keluar gitu. Maka dia pun sambil nangis, sambil tertawa dia ucapkan itu. Subhanallah. Saya bilang, insya Allah tinggal istiqamah ya. Bagaimana mempertahankan sampai mati. Karena tugas kita kalau di atas kebenaran, kita tinggal istiqamah saja. Sudah selesai. Tidak usah diganggu-ganggu lagi, jangan korek-korek. Kata Nabi SAW tentang masalah istiqamah, beliau pernah garis-garis lurus. Beliau mengatakan, hada siratullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Ikuti wahyu, Al-Quran dan sunnah ibadah. Tinggalkan haram, kerjakan yang diperintahkan. Sudah, lurus. Ujungnya surga tuh. Istiqamahlah. Baru Nabi SAW garis-garis kecil di sebelah garis itu. Banyak, beliau mengatakan, wahadihis subul. Dan ini jalan-jalan yang menyimpang. Ngajak lagi buat dosa. Dan fa inna fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilai. Di setiap jalan-jalan kecil ada syaitan yang manggil-manggil. Ya zina, ya riba, ya bohong, ya apa segala macam, kelalaian ini banyak. Jangan terpengaruh, istiqamah. Saya bilang gitu sama dia, istiqamah aja sampai mati ini sudah. Ini teori syar'i ahli surga udah. Tinggal dia istiqamah. Sebentar kok kita laluin dunia ini. Tidak usah terpengaruh dengan hawa nafsu. Ya. Ada jalan-jalan, ada jalan keluar. Makanan haram tinggalkan karena ada makanan halal. Zina tinggalkan karena ada nikah, gitu kan? Riba tinggalkan karena ada transaksi jual beli. Banyak. Ya. Semua kita bisa balas atau ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Syarat-syarat bertaubat. Syarat-syarat taubat ada 4 hal kata Imam Qurtubi rahimahullah. Yang pertama penyesalan dengan sepenuh hati. Tahu itu salah, sesali. Dan subhanallah kata ulama, Allah menanamkan ini dalam hati setiap orang beriman. Setiap buat dosa pasti dia nyesal. Yang kedua, meninggalkan maksiat itu seketika. Udah lagi zina berhenti, lagi riba berhenti. Apa saja, dan jangan malu bilang sama orang. Saya berzina, ucapkan. Saya tidak bisa lagi ulangin karena ini haram dalam agama. Tidak bisa. Allah pertemukan dalam pernikahan itu lain lagi kasusnya, tapi sekarang nggak bisa. Berhentikan. Transaksi riba, jual apa-apa yang perlu kita jual, bayar riba. Jangan bilang nanti. Tidak ada kata-kata nanti. Lepaskan diri dari masalah. Ya. Jangan ditunda. Yang ketiga, bertekad bulat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian yang keempat, didasari rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala, bukan karena selainnya. Jadi bukan karena takut pada atasan sehingga tidak lagi buat nota palsu, enggak. Bukan tidak berzina lagi karena misalnya takut dengan orang tuanya pasangan itu, enggak. Atau takut karena ketahuan sama lingkungan, dimalukan, dipermalukan di medsos, enggak, bukan itu. Itu kecil semua. Bagi kita karena Allah. Kata para ulama, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak sah tobatnya. Ini menurut Imam Qurtubi tidak sah. Misal, ada orang menyesal, iya. Dia tinggalkan dosa, iya. Tetapi dalam hatinya masih terlintas syaitan bisikan dan dia mengiyakan, kalau ada kesempatan lagi saya akan ulangi. Ada kesempatan zina, kesempatan nyuri, kesempatan bohong, saya akan ulangi. Enggak sah. Atau 3 syarat terpenuhi, sesali iya, tinggalkan dosa iya, bertekad sama Allah tidak ulangi iya. Tetapi dia kerjakan atau dia tinggalkan karena takut saja sama atasannya, karena tidak enak sama lingkungannya, dan seterusnya. Maka itu semua juga tidak sah. Kata beliau, pendapat lain di antara syarat-syarat taubat ialah mengakui dosa dan banyak beristighfar yang berakibat lepasnya sama sekali dari ketagihan berbuat dosa tersebut. Jadi khusus potongan kalimat ini teman-teman, orang yang suka ketagihan berbuat dosa karena kurang istighfar. Kalimat istighfar akan membuat jiwa kita bisa menerima kalau kita nggak boleh ulangin itu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Dan berpengaruh nyata terhadap sikap hati, bukan sekedar ucapan dengan lidah. Adapun orang yang dengan lidahnya mengucapkan astagfirullah, sedangkan hatinya tetap ingin melakukan maksiat, maka istighfarnya itu justru memerlukan istighfar yang lain. Ada orang begitu, astagfirullah, ya, tapi matanya tetap melotot lihat orang yang haram. Nonton film porno, astagfirullah, tapi nonton terus. Apa gunanya istighfarnya? Ya. Astagfirullah, riba ya, tapi tetap aja. Gimana caranya? Maka ini cuma lisan, tidak berguna bagi dia, harus diikuti dengan hati. Dan dosa kecil yang dilakukannya malah akan berlanjut dengan dosa besar. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Basri bahwasanya dia berkata, istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Ya. Jadi kita harus garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Selalulah sibukkan diri meninggalkan dosa kecil, maka dosa besar akan kita jauhi. Selalulah sibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah wajib akan kita penuhi. Seperti itu. Jauhi semua teman-teman sekalian. Kalau perlu hal yang makruh pun, minum sambil berdiri makruh, makan sambil jalan makruh. Coba mulai dari situ, maka yang haram kita akan jauhi. Karena kita sibuk dengan yang makruh itu. Sama kalau kita sibuk dengan amal sunnah, selalu sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sibuk sholat wajibnya terpenuhi dengan sendirinya. Tapi kalau kita lalaikan, dosa-dosa kecil nggak apa-apa, terjerumus ke dosa besar. Ya, yang makruh nggak apa-apa, masuk ke dosa, masuk yang haram. Dan kalau dia lalaikan amal sunnah, amal wajib juga akan dia lalaikan. Ya. Maka ini termasuk langkah-langkah syaitan, harus hati-hati. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, begitulah yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri di masa hidupnya. Hasan Basri seorang ulama tabi'in ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini, saat manusia tampak getol melakukan kezaliman, bahkan semakin bergairah tanpa mau berhenti darinya, sementara tangannya memegang tasbih. Dia sangka seperti itu sudah meleburkan dosa, padahal itu justru merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Allah. Orang seperti itu termasuk mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah yang maha tinggi sebagai bahan ejekan dan permainan.
Jadi dia istighfar tapi tetap matanya lihat haram, telinganya dengar haram, tangannya jamah haram, kemaluannya diletakkan pada haram, langkahnya melangkah pada tempat yang haram. Ini semua melecehan kepada Allah. Kita sama dengan atasan kita, kita katakan saya minta maaf ya, tapi tetap aja dia lakukan. Sambil minta maaf, sambil tangannya ngambil benda di ruangan bosnya. Diapakan tuh sama bosnya tuh? Tentulah saya dihukum. Allah berfirman dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Al-Baqarah ayat 231, wala tattakhidu ayatillahi huzwa. Jangan pernah kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Lebih dalam lagi kita bahas arti taubat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang seusai sholatnya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu dengan segera. Maka Ali pun menanggapi, apa ini? Sesungguhnya cepatnya lidah beristighfar adalah taubatnya para pendusta, dan taubatmu itu memerlukan taubat lagi. Orang itu bertanya, wahai Amir Mukminin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi raja. Apakah taubat itu? Apa taubat yang sebenarnya? Apakah taubat itu sebenarnya? Ali menjawab, taubat adalah sebuah kata yang mempunyai 6 arti. Pertama, taubat atas dosa-dosa yang telah lalu adalah menyesal. Yang kedua, taubat atas melakukan kewajiban-kewajiban secara serampangan adalah mengulang. Jadi ada perilaku-perilaku di sini ya. Jadi maksud adalah taubat atas dosa-dosa yang lalu dengan menyesal, betul-betul merasa kenapa saya terjerumus, tidak akan mengulangi. Membengkalikan kewajiban, lalai, sholatnya kadang-kadang cuma duhur sama asar, subuh, maghrib, isya hilang. Adalah dengan mengulang dan mengganti itu dengan amal-amal soleh. Artinya dia sekarang mulai hari ini tidak boleh lagi lari dari sholat misalnya. Yang ketiga, taubat atas mengambil barang orang lain secara zalim adalah mengembalikannya kepada pemiliknya. Bukan hanya lisan, harus ada praktek lapangan. Yang keempat, membiasakan diri melakukan ketaatan sebagaimana sebelumnya terbiasa melakukan kemaksiatan. Ini menurut Ali bin Abi Thalib, arti taubat harus diikuti dengan itu. Ganti seluruh kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Kalau kita biasa taunya habis isya selalu ke karaoke sama teman-teman dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Sekarang kita taubat, jam itu harus diganti. Harus ganti dengan majelis ilmu, dengan apalah, amal-amal baik sehingga kita tidak terkenang. Karena begitu kita lalai, syaitan ingatkan, dan syaitan sangat mahir dalam mengemas dosa-dosa kita sehingga terlihat indah dan baik, padahal sebenarnya tidak baik. Yang kelima, membuat nafsu merasakan pahitnya taat, sebagaimana sebelumnya merasakan manisnya maksiat. Mulai sekarang paksain diri, biar ngantuk bangun sholat malam, nggak mau pegang Quran, paksain baca Quran. Malas hadir majelis ilmu, syaitan bisikin, nggak usah lah nanti gampang dengar, nggak. Harus hadir. Biarin jiwa ini merasakan bagaimana ibadah itu. Sebagaimana dulu kita paksakan diri dalam berbuat dosa. Ya. Yang keenam, yang terakhir, menghiasi diri dengan taat kepada Allah sebagaimana sebelumnya menghiasinya dengan maksiat kepadanya, serta menangis sebagai ganti tiap-tiap ketawa yang dulu dia lakukan. Dan ini tentu termasuk ya cara-cara taubat yang luar biasa. Ikrimah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, terkenal dulu benci sekali dengan Islam, luar biasa. Ayahnya Abu Jahal tidak ada yang tidak kenal nama Abu Jahal. Ya. Jahal artinya bodoh. Kalau dipakai Abu Jahal berarti super bodoh. Orang yang luar biasa. Orang Mekah panggil dia Abu Hakam, orang yang bijaksana. Tapi Nabi suruh kita panggil Abu Jahal, karena gobloknya luar biasa gitu. Ditanya oleh Abu Sufyan, temannya sendiri, kenapa kau tidak masuk Islam? Bukankah kita sudah mendengarkan ayat-ayat dari Muhammad dan benar? Maka dia bilang, iya, saya tahu Muhammad benar. Tapi dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Kalau suku Muhammad menyiapkan makan minum untuk jemaah haji, maka saya pun juga, suku saya pun ikut melakukan. Kalau sukunya Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib sibuk menyiapkan pasukan untuk membela Mekah, sukuku juga untuk melakukan itu. Dan dari dulu kami menang, mereka menang, sama-sama bersaing. Sekarang dari suku Muhammad ada Nabi, suku saya tidak ada Nabi. Maka saya pun tidak mau beriman, karena kalau saya beriman berarti suku saya dikalahkan. Fanatisme kesukuan saja. Ya.
Mirip orang bilang, saya nggak mau beriman sama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad orang Arab, saya kan orang Melayu. Gak nyambung kan? Gak ada hubungannya. Karena Arab, Melayu, bule, Allah buat itu variasi kehidupan. Seperti Allah buat anggur, manggis, segala macam. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Supaya menyadarkan kita, kalau ini cuma variasi, warna kehidupan saja, bukan untuk saling sombong. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, ya, tidak ada beda antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Ikrimah bin Abi Jahl radhiyallahu anhu masuk Islam dengan hikmah Allah. Setelah pembebasan kota Mekah, dan sebab dia masuk Islam unik. Dia lari dari Mekah waktu pasukan muslimin berhasil masuk. Lalu dia tiba di Jeddah, dia nyebrang ke Afrika naik kapal. Di atas kapal, dia kan Abu Jahal ini kayak rajanya Mekah. Ini anak raja Mekah istilahnya. Pada saat itu, ini istilah saja, sebenarnya kepala suku ya, cuman dihormati sekali Abu Jahal itu. Karena di Mekah dulu banyak suku-suku yang semua kepala suku ikut partisipasi di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Ikrimah naik di kapal, dan di kapal ini semua orang yang di situ kebetulan orang-orang yang dia kenal dan semua penyembah berhala. Dengan hikmah Allah, di tengah lautan, di tengah Laut Merah, sebelum tiba di Afrika, dihantam oleh ombak yang besar. Awalnya orang-orang penyembah berhala ini pada keluarin patungnya, minta-minta dengan masing-masing nama patungnya. Makin keras ombak, akhirnya patung-patung mereka lempar ke lautan, ada yang jatuh pecah, lalu kemudian mereka mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Tuhan kami, selamatkan kami. Kata Ikrimah, orang-orang ini saya tahu, mereka dulu penyembah berhala, dan ternyata berhala mereka tidak berguna bagi mereka, dan mereka memanggil Tuhan Allah yang Muhammad selalu sebutkan. Gara-gara itu Islam masuk dalam hatinya. Begitu redah, mereka panggil Allah, patungnya semua pecah, kapal kembali, nggak jadi ke Afrika. Turun di Jeddah, dijemput oleh istrinya, dia kembali ke Mekah masuk Islam. Apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh, beliau mengatakan, sungguh ya Rasulullah, saya akan mengeluarkan infak di jalan Allah atau di agama Allah ini sebesar yang dulu saya keluarkan pada saat saya memerangi agama Allah. Ini yang saya mau sampaikan saksi bahasannya. Karena kan di sini poin ke-6, dia bagaimana mengganti tiap-tiap tangisan, sekarang dengan tangisan tiap-tiap ketawanya dulu di masa maksiat. Atau apapun yang pernah dia lakukan dari kemaksiatan, di zaman dia masih maksiat, waktu-waktu yang terbuang, uang yang dia keluarkan, ajakan-ajakan buruk pada teman-temannya, sekarang dibalik semua. Dia keluarkan juga sedekah yang dia bayangkan, oh dulu saya pernah keluarkan untuk traktir orang di diskotik sekian. Saya pernah begini dan begitu, dikeluarkan sama dia. Dia dulu sering ajak teman-temannya, sekian orang jadi target yang diajak digratisin di diskotik, sekarang malah dia ajak orang-orang ke masjid. Dibalas itu dengan kebaikan, itu yang dimaksudkan. Ya. Dikatakan teman-teman sekalian, taubat nasuha. Abu Bakar Al-Warraq berkata, taubat hendaklah dilakukan semurni-murninya atau nasuha, yaitu dengan merasa betapa sempit bumi ini, meski sebenarnya sangat luas, dan betapa sesak hatimu, sebagaimana dirasakan oleh 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Tentu itu diceritakan dalam surah At-Taubah, surah nomor 10, ayat 118. Nanti saya ceritakan sebentar. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taubat nasuha ialah mengembalikan barang-barang yang diambil secara zalim, meminta maaf kepada para seteru, dan terus-menerus melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Ini tentu teman-teman sekalian bahasan kita, karena kita akan menyelesaikan sisanya jenis-jenis dosa dan sifat orang-orang yang bertaubat insya Allah, serta peluang bertaubat ini pada pertemuan akan datang. Dan sekarang sudah 10:30, saya harus isi pengajian tempat lain lagi. Dan ini insya Allah yang berhubungan dengan pertanyaan kita, berhubungan dengan masalah taubat dan ajal, ditulis di kertas sesuai dengan tema, dikumpulin. Saya akan jawab di pertemuan akan datang insya Allah. Dan insya Allah biidznillah, mudah-mudahan pertemuan akan datang saya tidak terlambat lagi teman-teman sekalian. Karena tadi memang subhanallah ada macet yang luar biasa. Dan qaddarallah ya, tadi insya Allah di titik-titik tertentu tadi ada memang macet ya. Seperti tadi di sekitar setelah UKI tadi memang ada macet sekali di sana. Dan insya Allah ini semua dicatat pahala Allah oleh Allah SWT dengan menunjukkan Bapak Ibu dalam majelis kita. Dan mohon maaf saya tutup sampai di sini insya Allah.
dan kita akan lanjutkan sekali lagi dengan 3 judul kita tersisa, jenis-jenis dosa dan cara bertobat darinya, serta sifat orang-orang yang bertaubat, dan juga kita akan bahas peluang bertaubat. Dan insya Allah tolong diingatkan, saya akan jelaskan pada pertemuan akan datang nanti, yang disebutkan di judul Taubat Nasuha di sini dikatakan sebagaimana dirasakan oleh 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Nanti ini akan saya ceritakan kisah mereka bertiga, insya Allah juga dengan menyebut nama-nama mereka bertiga itu dan bagaimana ceritanya, sehingga kita bisa tahu bagaimana taubatnya para sahabat di zaman turunnya ayat surah At-Taubah ayat 118 ini. Allahu alam. Mudah-mudahan apa kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan nanti sampai ajal datang nanti diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja, samar ataupun nyata, ya, besar ataupun kecil, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan, tipu muslihat bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara Indonesia tercinta ini, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya dan diberkahi, serta juga dikarunia pemimpin yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua yang hadir di masjid ini, yang mengikuti ceramah kita baik live ataupun rekaman nanti, disatukan di surga firdausnya tanpa hisab, mana sebagaimana kita disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.